أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن أبي الطيب حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu At-Tayyib, telah menceritakan kepada kami Mus'ab bin Salam dari Amr bin Qais, dari Athiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah pada firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Lalu beliau membaca, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Al-Hijr 75. Abu Isa berkata, hadis ini gharib, kami hanya mengetahuinya dari sanad ini. Dan diriwayatkan dari sebagian ahlul ilmi tentang penafsiran ayat ini. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, yaitu untuk yang menjelaskan. Tatkala ada yang bertanya kepada sahabat Rasulullah, apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Utsman menjawabnya, tidak, akan tetapi firasat mukmin itu benar. Sebagaimana kita dilarang untuk mengingkari keberadaan kekuatan firasat mukmin. Tidaklah boleh seseorang mengklaim dirinya sebagai orang yang selalu mendapat ilham, lalu meramal dan menebak-nebak hati orang lain. Mengingat pemberian kekuatan firasat bukan sesuatu yang bisa diandalkan setiap saat, tetapi itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan para ulama tentang hal-hal seperti ini, tidak boleh sembarangan. Para sahabat seringkali menebak jitu perbuatan orang lain tanpa mendengar dan melihat dengan mata. Bisa dibaca kisahnya dalam sejarah para sahabat. Demikian pula para tabi'in dan beberapa ulama kini yang menjadi pilihan Allah. Ada pertanyaan lanjutan, bagaimana orang yang tidak ahli ibadah tapi bisa juga menebak jitu? Jawabannya adalah itu tebak-tebakan belaka yang kebetulan benar, atau dia meminta bantuan jin yang pasti pada saatnya berujung negatif. Yang paling membedakan dari yang pilihan Allah dan pilihan jin adalah bahwa yang pilihan Allah pasti niatnya positif, tidak mempermalukan dan menyebar aib, sementara yang satunya adalah kebalikannya. Seorang lelaki mendatangi Imam Syafi'i dan bertanya, apa hukumnya jika membunuh manusia? Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan haram yang dilarang dalam agama, pelakunya tidak dimaafkan dan akan dimasukkan dalam neraka. Beberapa hari kemudian datang lagi seseorang yang lain bertanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah yang sama. Namun Imam Syafi'i menjawab bahwa membunuh adalah perbuatan dosa. Pelakunya bisa mendapatkan ampunan Allah apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mendengar perbedaan jawaban dari Imam Syafi'i atas kasus yang sama, membuat muridnya bertanya, mengapa jawabannya bisa berbeda padahal kasusnya sama? Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang pertama ia bertanya sedang menaruh marah dan rasa dendam pada seseorang dan ingin melakukan pembunuhan. Makanya dijawab dengan tegas bahwa pelaku pembunuhan tidak akan dimaafkan dan akan dimasukkan dalam neraka. Dengan jawaban demikian, harapannya semoga orang itu tidak akan melakukan pembunuhan. Sedangkan orang kedua adalah seseorang yang pernah membunuh di masa lalunya dan tampak penyesalan mendalam di rautnya, sehingga dijawab bahwasanya pelaku pembunuhan akan tetap mendapatkan ampunan asalkan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian muridnya bertanya lagi bagaimana Imam Syafi'i mengetahui hal itu, maka gurunya itu menjawab, saya melihat dari sorot matanya. Sikap Imam Syafi'i seperti itu memberikan makna bahwa dalam memberikan fatwa, beliau tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih, tetapi juga menggunakan pendekatan firasat, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk membaca karakter seseorang dengan melihat gejala dari anggota tubuhnya.
penggunaan firasat dalam memutuskan hukum juga pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ketika datang kepadanya, dua perempuan memperebutkan seorang bayi yang diakui oleh keduanya sebagai anaknya. Karena keduanya sama bersikeras dalam pengakuannya, akhirnya Sulaiman meminta Algojo untuk membelah saja sang bayi menjadi dua bagian yang sama. Ibu yang pertama setuju dengan keputusan Sulaiman yang dianggapnya telah berlaku adil. Namun ibu yang kedua akhirnya merelakan bayi itu menjadi milik ibu yang pertama karena ia tidak tega melihat anaknya mati dibelah dua. Melihat kedua sikap ibu tersebut, Sulaiman menggunakan firasatnya dalam memutuskan hukum bahwa ibu kedualah yang merupakan ibu asli dari si bayi. Sebab tidak mungkin seorang ibu tega melihat anaknya dibelah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wallahu a'lamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.